Oke, Ya, apa kabar, Pur? baik Pak, luar biasa, sehat, Oke, bahagia. Semoga Pak Michael juga begitu, terima sehat, kasih, bahagia. Pur. Sama-sama Pak. Jadi gini, Gimana Pak, gimana? ada teman-teman yang minta kamu testimoni nih atau berbagi, bersharing, ya mungkin Iya, bisa iya. memberikan satu semangat buat teman-teman, ya nggak? Ya Benar, kita benar. kan dalam satu tim kan kita saling mendukung, ya satu sama yang lain, begitu. Iya, Oke, benar. supaya enak Saya, teratur, mungkin saya bikin pertanyaan-pertanyaan. Ya pertanyaannya boleh nggak Pak. sulit, ya. Jadi nggak perlu Santai aja, dada-dadu, ngobrol aja kayak biasa santai ya Pak aja, ya. ngobrol kayak santai, betul. Eh, Pertanyaan pertama, Iya Pak. teman-teman mungkin mau tahu, kamu pertama kali gabung di bisnis pemakaman, ya, bukan di Geraha aja, tapi di bisnis pemakaman, itu udah dari kapan? Atau udah berapa lama? Kalau nggak salah sejak pertengahan tahun 2011 gitu Pak. 2011, berarti udah 9 tahun ya? Iya, itu Oke, diajak sama teman baik saya. Waktu itu oke, belum kenal Pak Michael ya. oke. Ya, Jadi memang biasanya ngajak-mengajak. iya, teman saya ini si Harry namanya ngajakin saya. Ya, Malah pertama saya pikir, gila apa ya jualan kuburan gitu. Cuman karena saya sifatnya suka, kita mau mencoba ada pengen tahu gitu. Jadi saya ikut ya Pak. Tapi pada saat itu di Lestari pertama oke, saya. itu pertama kali Lestari ya. Oke. Tuh. Nah, sebenarnya oke, kamu udah jauh sebagian sebenarnya, tapi saya mau lebih spesifik ya, karena Iya Pak. terus terang banyak orang yang diajak ke bisnis ini eh, mungkin ada perasaan takut, tabu dan lain-lain. Pokoknya ada perasaan aneh-aneh deh gitu ya. Iya. Waktu pertama kali itu kamu apa yang membuat kamu tetap eh, mau bergabung gitu, walaupun ada suara-suara ini itu gitu. Apa yang membuat kamu begitu Membuat saya yakin mau tetap mulai? bergabung dan yakin. Pertama-tama sih sebenarnya yang kayak tadi itu saya bilang teman saya itu gila ya ngajak saya. Teman saya lebih takutnya itu saya malu jualan beginian. Benar Pak? Malu saya Pak jual. Saya belum Iya, pernah usaha itu jual. Bikin malu. Cuman karena kita kan mau berusaha, terus iya, semua orang juga perlu kebutuhan untuk hidup. betul. Jadi malu saya itu saya pinggirin. Ya, Itu pun berkat ya dari training juga sih sebenarnya. Jadi saya mencoba didukung pada perusahaan juga pada saat itu Pak gitu. iya, iya, iya. Itu sih Pak. Jadi istilahnya kepercayaan awalnya ragu, dengan ada training, pertemuan dan lain-lain, lama-lama menjadi biasa dan percaya diri gitu ya. Benar. Saya juga mau bilang karena biasa jadi kita bisa gitu Pak. Ibarat naik sepeda Pak, kita terus goes kan jadi bisa Pak. Malah kalau kita berhenti kayaknya tuh kan mesti turun kaki gitu. Jadi nggak jalan dah. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, pada saat kamu pertama bergabung pasti kan ada kendala, pasti ya. Namanya kita memulai sesuatu yang baru pasti ada kendala. Oh iya Kendala benar. yang paling buat kamu itu kamu anggap berat gitu ya. Kendala yang kamu anggap berat itu bisa yang bersifat teknis, bisa juga yang bersifat psikologis. Nggak tahu yang mana yang paling berat di kamu. Nah, kamu silakan bagi cerita sama kita. Yang berat sih psikologis itu karena Ya. malu, terus kita ketemu orang ngomong beginian, lu diomelin, lu nyumpahin gue mati lu gitu, lu udah sono, jangankan pada saat pameran, jangankan ketemu, kasih brosur aja kan nggak mau Pak, nggak berani, nggak gitu. Tapi Ya. karena kalau teknisnya, karena kita belajar, ada training pada saat itu, kebetulan setelah itu kan ketemu Pak Michael tuh, Ya. saya pindah tuh ke perusahaan yang lain tuh, Heaven lah namanya. Ya. Nah jadi ketemu Pak Michael.
trainingnya itu mungkin 2 minggu sekali. Jadi kita ikutin dan rasa malu itu hilang dan saya jadi terbiasa dan malah percaya dirinya gini. Lu mau beli syukur, enggak mau beli nggak apa-apa. Yeah. Karena kita ini membantu akhirnya gitu. Dan Yeah. kadang-kadang ketemunya saya orang-orang yang menyadari, oh iya ya bener ya. Banyak kan yang beli persiapan Pak pada saat itu saya. Iya. Nah, jadi berarti pada awalnya kepercayaan diri itu dimulai dari training, kemudian Benar. terjadi closing, kemudian customer-nya bilang thank you, terima kasih, kamu semakin pede. Iya. Gitu ya. Karena kadang-kadang kan kita ada yang sok tahu nih, sok pintar atau background teman-teman ada yang dari marketing atau sales apa gitu ya. Ya. Tapi pas ketemu jualan kapling pemakaman, bingung nawarin orangnya. Kau ya. Jagoannya gua, nggak taunya, buset nih nawar beginian gitu loh. Tetapi bersyukurnya pada saat itu saya bisa dapat di tahun berapa itu, saya agak lupa. Ranking ketiga Pak, penjualan terbanyak Pak pada saat itu. Waktu di Heaven apa di Lestari? Di Heaven Pak. Di Heaven. Oh ya, kalau di Lestari malah nggak jualan Pak karena mungkin malu atau pertama-tama sabar gitu. Ya. Belum pecah telur Pak, pecah telurnya di Heaven Pak. Oke, berarti waktu pada saat Heaven kurang lebih tahun 2014. 2014 ya, saya. Ya, kurang lebih 2014 2015. Ya. Oke. Nah, kemudian waktu pada saat berarti kesimpulannya untuk menang, pertanyaan berikutnya sebenarnya kamu udah jawab, yaitu gimana sih kamu menanggulanginya prosesnya. Jadi kalau waktu kamu mendapatkan kesulitan itu, gimana kamu counter itu sehingga kamu ada sampai hari ini? Kan itu kan bertahap ya. Misalkan contoh waktu pertama kali masuk kita agak sedikit kurang percaya diri, kemudian ke training gitu kan. Nah, banyak orang yang belum sampai ke training, mereka udah patah semangat gitu. Jadi mereka udah mundur duluan. Tapi kamu bisa sampai training gitu ya. Kemudian bahkan sampai lagi training juga kan ada kendala tuh kan belum closing. Iya. Gitu nggak? Nah kemudian bisa sampai closing. Ini kan butuh yang namanya kegigihan untuk jalan terus. Nah ini kan nggak mudah. Apa yang membuat kamu itu bisa keep on going, jalan terus gitu? Ya pertama-tama sih jujurnya untuk training sih mungkin sama kali ya teman-teman. Males untuk datang itu males. Tapi dan kedua juga kan yang diomongin. Gimana cara kamu lawan rasa males itu? Kita harus punya sedikit semangat. Iya. Sedikit semangat untuk pergi ke training itu. Karena walaupun nanti yang dikasih tahu itu ada sama atau ada yang baru, nanti pasti ada hikmahnya. Setelah datang, ternyata di training itu dapat ilmu yang baru dan semangat kita baru. Kita punya jalan lain nanti untuk cara-cara yang menghadapi teknis di lapangan atau obrol dengan leadernya gitu dan berbau dengan teman-teman yang juga ada yang closing. Yang kita jadi panas tuh. Kok dia bisa, gue kagak gitu loh. Sama-sama makan nasi kan. Ya udah. Akhirnya bisa ada syukur yang saya bilang saya bisa omset 3 teratas gitu loh. Oke. Good. Nah kemudian kamu punya nggak sesuatu hal yang istilahnya kan orang bilang kalau untuk mencapai sesuatu mesti punya mimpi atau punya tujuan. Kamu punya nggak mimpi apa tujuan yang kuat yang membuat kamu terus bergerak? Kalau mimpi ada sih Pak, mimpi semua orang mungkin punya mimpi ya agar hidup lebih baik gitu. Ya atau punya ya kayak krisis kayak begini apalagi kan mungkin bisnis apa juga nggak tahu, tapi kebetulan kemarin karena ya itu tadi dulunya saya sering ikut training dan bersabar belajar, tahu-tahu dari sounding yang dulu kan berbuah tuh sekarang. Ya. Saya juga kan nggak tahu. Kalau boleh saya berbagi, itu mimpi kamu apa gitu? Intinya pasti kan ujung-ujungnya kalau misalnya kita udah berhasil, udah punya banyak uang, apa sih yang kamu mau gunakan uang itu? Kalau bisa sih untuk
masa pensiun Pak. Jadi kita Ya. punya pendapatan, cuma dari hasil pendapatan itu kan kita nggak usah istilahnya mungkin minta ke anak atau nggak punya apa-apa. Jadi mimpi saya itu bebas finansial dah istilahnya gitu Pak. Iya. Istilahnya mimpinya adalah financial freedom. Iya, intinya situ Pak. Jadi istilahnya kalau mau beli apa aja ada gitu ya. Mau beli Jamin Pak. Ada, Betul. gitu. Mau beli rumah ada, mau Ya. jalan-jalan beli ada. Benar Pak. Yang sekolah bagus ada, ya bagus dong, memang Ya. harus begitu. Ya mungkin seperti mimpi teman-teman yang lain juga kali Pak. karena ya setiap orang pasti harus punya itu supaya kita itu bergerak. Ya. Iya. Ya bagus. Oh iya Pak, mumpung ingat nih Pak, berdoa dulu Pak. Kadang-kadang tuh kita putus asa aja ya di waktu tahun berapa atau bagaimana. Kita berdoa dulu Pak. Terus kita bersyukur kan. Terus yang tadi saya bilang, males training. Istilahnya kalau sekarang di Zoom nih ya, kita training, males tuh. Yang diomongin, apalagi saya udah kenal Pak Michael lama. Tapi tetap kita ikutin. Tapi nanti ada yang hikmahnya, ada yang baru gitu. Untuk menambah motivasi kita untuk jalan lagi gitu Pak. Sama ini Pak, mungkin ini cuma sharing sedikit. Iya. Walaupun Pak Michael itu leader, iya. Waktu training kayaknya kan takutnya formal gitu ya. Kalau dulu saya bagi diri saya sendiri, mungkin kalau teman-teman mau ikut boleh. Kita mesti ada ngobrolan yang gak terlalu formal dengan leader, siapapun leadernya. Mungkin di sebelum Pak Michael kan saya ada si Harry tuh. Saya ngobrol biasa, santai, supaya ada gimana perkembangan kita gitu. Nggak usah formal, ngobrol biasa aja. Memberanikan diri dekat dengan Pak Michael, Pak gini begini. Jadi kan ke bawah santai, jadi nggak ada jarak gitu Pak. Benar nggak kalau saya sharing begitu Pak? Betul. Jadi kan kita ngobrol, kalau ada yang bagusnya kita ambil gitu. Kalau ada yang kurang bagus ya kita jangan berbalik arah. Kita tetap, Pak menurut saya begini bagaimana gitu. Jadi kita ngobrol, jadi kita mendapat ilmu selain untuk bisnis kita Geraha Sentosa, mungkin untuk bisnis yang lain juga kan bisa berjalan gitu Pak. Iya. Memang jadi cair gitu. Betul. Karena memang sebenarnya saya maunya tuh teman-teman di dalam grup kita ini mau kontak, mau ngobrol sama saya gitu. Karena gini, di dalam training itu kan yang saya bawakan training itu biasa sifatnya umum, ya kan. Nah, tapi kan ada orang-orang tertentu yang perlu yang namanya mentor secara khusus. Nah, mentor secara khusus ini kan saya nggak tahu si A, si B, si C ini butuhnya apa. Nah, memang saya berharap teman-teman itu mengkontak saya, kita ngobrol, dan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Iya, jangan malu Pak, walaupun belum closing Pak. Kan dulu saya begitu. Nah, memang jangan malu. Banyak yang malu-malu, padahal sebenarnya buat apa malu gitu? Karena semua orang juga melalui proses yang sama. Ya, semua orang nggak ada yang namanya mulai terus langsung jadi jagoan. Ya pasti kan mesti belajar dulu. Justru sebenarnya yang malu itu kalau menyerah. Nah itu, kalau menyerah kita diam orang lain yang jalan Pak, gitu teman-teman yang jalan gitu. Betul. Ya jadi selama kita berada di berlangsung jalan terus di dalam bisnis ini, berarti kita sebenarnya belum kalah. Ya. Kita kalah itu pada saat kita memutuskan kita udah nggak mau jalanin lagi. Nah itu baru sudah kalah total itu. Ya. Oh iya. Nah, sama. Jadi sama ini Pak, maaf Pak, potong dikit. Silakan. Bisnis ini kan bisnis yang unik Pak. Jadi kita tuh dari saya juga dapat training, terus saya hanya memulai sedikit seperti melayani Pak kita Pak. Kita ajak customer itu bisa jadi teman lah istilahnya. Jadi kita melayani, bukan menjadi seperti pelayan ya, bukan maksud saya. Kita tulus melayani, jangan servis ya benar. Tanpa harus ngejar uang atau dia closing atau nggak beli. Itu kan cuma depannya doang. Mungkin minggu depan, bulan depan, dia baru cari saya lagi. Karena waktu itu kita melayaninya dengan enak gitu Pak, sopan atau jadi ada image kita tuh, walaupun kita waktu itu nggak beli, kita layanin aja dengan tulus Pak. Iya, betul. Gitu sih.
Nah, kamu selama 9 tahun pasti Iya, Pak. dong ada yang namanya naik turun dalam hal semangat. Iya, Pak. Naik semangat. Nah, kalau sekarang nih abis closing pasti semangat 45 nih, ya kan? Tapi mungkin kalau udah nggak closing lama, down lagi gitu. Nah, Iya, Pak. pernah nggak ngalamin gitu? Pernah, Pak. Ya, Pernah itu. normal, nggak usah khawatir. Semua Normal, orang, normal. Iya itu. termasuk saya, gitu. Iya. Nah, terus kemudian saya mau tahu, kamu itu gimana caranya mengatasi rasa down itu? Apa yang membuat kamu tetap ada di sini, nggak keluar, tetapi tetap ada di sini walaupun lagi down? Dan kemudian gimana caranya kamu mau upin-nya lagi itu gimana gitu? Sebenarnya down saya itu bukan cuma ini, Pak. Nggak jualan, nggak closing gitu. Kok nggak lama nggak closing? Banyak, Pak, yang menyebabkan. Kan teman baik saya itu, si Harry itu kan pindah kan ke Heaven. Itu juga membuat saya down. Tetapi saya nggak musuhan dengan dia, tetap jaga hubungan baik. Itu saya mengatasinya supaya ya mungkin Tuhan kasih ujian, kita tetap itu pertama kali ya kita berdoa dulu, bersyukur. Itu udah mungkin umum sama teman-teman. Habis mau apa lagi kalau kita nggak mulai dari doa dan bersyukur, Pak. Habis itu, nah semangat sedikit aja. Yang penting ada harapan, jangan putus asa, semangat sedikit aja. Kita mau mencoba memulai lagi gitu. Dan tetap berusaha ya. Berusaha itu seperti sounding lah. Sounding bukan langsung kasih brosur. Cerita-cerita. Dan kalau bisa bikin image kita tuh. Mungkin si Purnomo kuburan atau si Purnomo pemakaman. Atau apa gitu. Jadi kita membuat kita semangat walaupun closing yang kali ini kan nggak gitu besar. Tetapi saya pernah closing yang lebih besar kan, Pak. Iya. Nah, itu juga jangan membuat kita closingan kecil udah biasa aja lah, nggak usah diinin. Jangan, Pak, tetap kita rendah hati, semangat dan berusaha sih, Pak. Itu coba lagi, apalagi di masa pandemik segini, mau bisnis apa yang dimana masih perlu modal. Kalau kita kan hanya cerita, dan itu memang nggak sekarang langsung dapat. Nanti beberapa tahun, beberapa bulan baru dikontak lagi gitu. Ya, sebenarnya kecil juga nggak masalah, tapi kalau kecilnya 10 biji, 20 biji gede juga loh. Kalau itu dia. Itu dia, bener. Siapa tahu ada yang kayak GBI contohnya, ada beberapa gereja atau tempat ibadah perlu membelikan umatnya kan, tahu-tahu dapat rezekinya gitu. Iya. Berarti intinya walaupun kita lagi down, kita tetap berjalan maju, bukan berhenti atau mundur. Jadi tetap sounding, tetap cerita, tetap menabur, ya. Yang kita nggak tahu kapan menuai. Ya, jadi kita tabur dulu, begitu ya, Pur ya. Kan bukan di bisnis ini aja, Pak. Kalau bisnis yang lain lagi down juga dia tetap harus berdoa, bersyukur, berusaha juga kan. Jangan berdoa dan bersyukur aja terus kita diam aja. Ya itu juga sama juga sih, Pak. Di bisnis lain juga mungkin teman-teman setuju, itu juga akan sama gitu. Iya. Oke. Nah, ini Pak, bisnis ini kan kalau nggak ada saingan, Pak. Kalau saingannya sedikit maksud saya, daripada bisnis-bisnis properti atau asuransi atau yang lain-lainnya banyak banget kan. Ini yang nggak mau jalanin aja saya bilang nggak apa-apa, apalagi mau jalanin, bersyukur kita. Jadi dua-duanya menang gitu, Pak. Iya. Bahkan kan kalau misalnya kita bicara perusahaan-perusahaan yang bidang lain itu ada target loh. Iya. Di sini sebenarnya udah agak ringan ya, nggak ada target, nggak ada yang namanya kalau nggak dapat target sampai dikeluarin dan lain-lain. Tetapi sebenarnya mesti menargetkan diri sendiri gitu. Ya, bebas kita. Kecuali udah jadi leader, kalau udah jadi leader harus ada target. Iya. Kan buat agent-agent yang training pertama itu kan yang agent baru kan nothing tulus, Pak. Nggak ada modal, yang ada gambar dompet tuh, Pak, ya kan gitu. Iya. Oke. Nah, terakhir, Bur, kita mau dengar kiat-kiat nasihat-nasihat kamu nih, ya, yang mungkin sesajen buat teman-teman nih. Ya.
Ya kira-kira apa yang kamu mau sampaikan, mudah-mudahan mungkin bisa menolong teman-teman supaya at least bisa seperti kamu. Yuk silakan Bro. Ya sebenarnya sih cuman sharing pengalaman aja ya Pak. Kalau saya pribadi ya seperti kayak tadi saya bilang, berdoa dan bersyukur. Ya. Kedua, tetap berusaha. Ya. Semangat. Kalau gagal itu mungkin karena kita harus belajar lagi. Ya. Jadi kita harus tetap mencoba. Dan kalau kita lagi down, yang saya bilang, ngobrol aja ke leader. Mau leadernya siapa, atau kita ketemu aja. Jadi menjaga aura kita gitu. Dari situ kan nanti kita kayak mungkin curhat atau berbagi, nanti dapat ilmu lagi Pak. Di situ. Sama mungkin kalau mungkin teman-teman ada cara yang lain yang menurut teman-teman nyaman, udah lakukan. Yang penting kita harus terus bergerak ya. Mungkin sounding gitu loh. Jangan udah nggak closing, kita diem aja. Ya susah. Jadi kalau saya prinsipnya, kita coba terus. Kita sounding aja minimal gitu. Jangan semangat. Udah itu aja sih Pak. Ya. Berarti kesimpulannya yang pertama, berdoa. Kedua, pantang menyerah. Ketiga, call the leader. Call the leader. Benar. Mungkin istilahnya call the leader ya. Ya, bertanya jawab silakan, atau karena leader itu tugasnya adalah mentor. Leader bukan bos. Leader adalah mentor. Jadi partner ya. Jadi kalian silakan bertanya. Kita nggak mungkin tahu problem kalian kalau kalian nggak nanya sama saya. Saya terus terang kalau saya nggak ada yang nanya, saya sedih. Kenapa? Kalau nggak ada yang nanya atau nggak ada yang telepon, berarti kalian tidak bergerak sebenarnya. Karena pasti kalau bergerak ada masalah. Nah, ada agent-agent yang rajin sekali telepon saya, dan itu biasanya banyak case. Jadi dengan tidak telepon saya, itu berarti sebenarnya tanda bahwa kalian tidak bergerak sebenarnya. Ya, makanya bergeraklah. Karena bergerak kamu pasti ada masalah, pasti ada pertanyaan, pasti ada yang bingung. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Nah, habis itu pasti bertanya, ya? Iya sih. Dan kalau kamu misalnya menabur terus, jangan stop. Menabur, iya. Sama ini Pak, jangan terlalu kaku sama leadernya Pak. Siapapun leadernya, mungkin selain Pak Michael kan ada leader yang lain. Nggak usah kaku, ngapain ya kaku? Biasa aja ngobrol aja. Mungkin bukan bos, ini partner. Iya, bukan benar Pak, bukan masalah soal pekerjaan di Geraha Sentosa pemakaman, kita ngobrol yang lain kan bisa nyambung gitu. Benar nggak Pak? Betul. Ya karena memang kan saya juga pernah kasih satu training ya. Ada istilah yang bilang, saya akan tahu siapa kamu setelah saya tahu siapa teman kamu. Maksudnya tahu kan? Jadi kalau misalnya saya lihat teman-teman kamu misalnya cuma kualitasnya seperti itu, berarti saya udah tahu siapa kamu. Tapi kalau bisa saya lihat, wah teman kamu hebat-hebat, berarti saya juga tahu siapa kamu. Jadi bergaullah, karena bergaul itu penting, ya. Nada negatif, kalau banyak teman-temannya negatif, itu secara tidak langsung akan mendrag kamu ke bawah, bukan naikin kamu ke atas yang lebih baik. Karena dia negatif itu selalu bawa hawanya tuh kamu ke bawah. Oleh karena itu pilih-pilihlah teman yang selalu mau angkat kamu terus ke atas, bukan ke bawah. Supaya selalu tetap bisa maju. Nah, begini kan, ngobrolnya kan itu bukan soal Geraha Sentosa, soal umum kan Pak. Dapat masukan lagi tuh saya tuh Pak. Gitu loh. Kayak begitu intinya teman-teman. Baik, kalau gitu Bor, kamu kan juga udah mesti ke rumah duka, mesti service, karena besok kan pemakaman. Ya, saya berharap kamu di situ nanti dapat repeat order yang banyak. Ya, amin. Minimal juga dapat database baru yang banyak dari temennya, saudaranya yang datang di sana. Ya, maksimalkanlah waktu 2 hari ini. Ya, berarti kan cuma berapa hari kamu kerja, tapi kamu dapat komisi yang lumayan. Kalau kamu bagi ya komisi sekian dibagi per hari itu gede loh. Oh, ini siapa tahu jadi batu loncatan Pak. Nanti pada hari H di pemakaman kita sounding lagi kan Pak ke tamu-tamunya. Biasanya begitu Pur. Biasanya kalau udah beli satu, dia udah lihat servisnya bagus, habis itu dia pasti akan nanya, di sini yang kosong yang mana lagi ya, nah gitu. Kan saya udah berapa kali itu begitu. Asiknya begitu Bor. Iya, langsung lagi
di Iya. tempat apa Iya. namanya di lokasi langsung gitu. Iya. Nggak usah pakai Makanya, brosur, langsung liatin. makanya mesti standby terus, ya. Siap, Oke, siap. kalau Thank begitu you, Pak. selamat bertugas, Pur. Terima Siap. kasih sharingnya Terima kasih. pada hari ini, ya. Sama-sama, Pak. God bless. Sama-sama. Thank Bye-bye. you. Bye.